Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman jauh dari virus COVID dan COVID. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, rezekinya berlimpah meskipun kita sedang lockdown. Amin. Oke, hari ini sudah hari Selasa, tanggal 24 Maret. Berarti tinggal 1 minggu lagi kita akan move on ke bulan April. Itu. Oke. Jadi hari ini saya mau bahas masalah perpajakan online. Jadi ini bulan Maret itu batas pelaporan tahunan untuk semua instansi, untuk semua usaha, untuk semua pengusaha di tahun kemarin gitu. Jadi kalau sekarang sudah tahun 2020, berarti batas pelaporannya itu tanggal 31 Maret 2020 untuk masa tahun pajak 2019 gitu. Oke. Jadi kalau kita sebagai penjual online, terutama mau Lazada, mau jualan di marketplace maupun di toko online pribadi gitu ya, di websitenya pribadi. Jadi sejak tanggal 1 April itu Mbak Sri Mulyani itu sudah mewajibkan, ada regulasinya ini. Regulasinya malah dari tahun 2018, tapi peraturannya mulai dari 1 April 2019 gitu. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 210 garing sekian ini tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce gitu. Oke, dan besarnya pajak sebenarnya itu pajak UMKM dasarnya. Pajak UMKM itu dulu sebelum Juli 2018 itu pajaknya 1%. Nah, mulai dari 1 Juli 2018 itu berlaku 0,5%. Jadi pajak online ini pajaknya sekarang 0,5% dari omset. Nah, nanti teman-teman akan bertanya, "Pak, omsetku kan terlalu tinggi di laporan keuangannya Lazada atau marketplace lain." Nah, nanti ada triknya biar teman-teman tidak terlalu banyak yang dibayar. Kemudian pembayaran itu setiap bulan atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kalau misalnya ini bulan Maret gitu ya. Bulan Maret berarti paling lambat nanti bayarnya April, seperti itu. Ini saya sendiri bayar dan lapor itu sekaligus. Biasanya bayarnya 1 tahun 1 kali. Ini sebenarnya pelanggaran. Tapi perpajakan itu ngelihatnya gini, yang pertama kita wajib lapor dan bayar gitu ya. Yang penting dalam 1 tahun itu kita tetap lapor penghasilannya berapa, yang dibayar berapa gitu. Nah, pelaporannya itu dulu laporannya harus tiap bulan. Nah, sekarang laporannya boleh 1 tahun 1 kali. Yaitu paling lambat ini 31 Maret tahun berikutnya. Dan sekarang kan sudah tanggal 24, berarti 1 minggu lagi ini akan berakhir. Nah, mungkin karena adanya virus COVID 2019 ini kayaknya akan diperpanjang gitu. Oke. Jadi saya lihatkan gambaran ini, saya ambilkan ini contoh aja. Seharusnya teman-teman selaku seller di Lazada maupun di marketplace lain ini punya laporan keuangan ini kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ini mulai dari Januari, ini transparan per minggu gitu. Sampai nanti di sini ada biaya item yang terjual berapa totalnya, kemudian dipotong biayanya Lazada berapa, kemudian yang kembali berapa, kemudian biaya lain-lain biasanya ada iklan, sponsor kayak gitu. Nah, nanti yang diterima berapa. Oke, kurang lebihnya ya ini aja. Di sini ini saya buat laporannya per minggu gitu. Jadi di minggu pertama di bulan Januari itu
ada sekian, kemudian biayanya Lazada sekian. Jadi dari 2.900.000 itu potongan Lazadanya 53.000. Jadi total yang dibayarkan 2.911.000, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini dari laporannya Lazada tadi, teman-teman harus ambil sebenarnya ketika teman-teman dapat transferan dari Lazada, itu modalnya teman-teman berapa gitu. Kalau dulu kita masih harus ngitung ongkir gitu ya. Oke, nah sekarang Lazada itu kan teman-teman tinggal ngurangin dari laporannya Lazada dikurangi biaya berapa modal pembelian barangnya gitu. Nah, ini dapat keuntungan. Ini sebenarnya kalau pemerintah itu kalau nggak, sebenarnya kita harusnya ngitungnya dari total pembayaran yang diterima Lazada gitu ya. Itu kan kotor. Tapi kalau kita ngitung seperti itu, pajaknya kita terlalu besar. Bayangkan dalam satu minggu kita harus bayar 14.000 dari 2 juta transaksi gitu. Ya Pak, 2 juta omset. Ini kan kalau saya baginya itu ada dua omset. Jadi ada dua omset, omset dari Lazada dan omset kita pribadi. Kenapa? Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Saya bahas dulu yang ini. Kalau kita terima dari 2.900.000, mas saya pajaknya 14.000 sendiri atau 15.000 gitu kan. Nah, maka kita harus ngambil dari yang ini, keuntungannya kita dari selisih modal barang dengan yang ditransfer Lazada, selisihnya. Jadi kayak gini, yang ditransfer Lazada 2.900.000, modalnya 2.500.000, maka keuntungannya 379.000. Nah, dari 379.000 itu baru kita kalikan omsetnya per minggu. Kita kalinya berapa? 0,5. Maka dapatlah pajak per minggu itu 1.900 atau 1.899 rupiah. Lah, apakah ini nggak melanggar? Insya Allah nggak. Yang pertama ini udah saya tanyakan sama teman, kebetulan saya punya teman konsultan pajak gitu ya. Gimana caranya biar pajaknya itu kita tetap bayar murah, tapi nggak melanggar. Ini sebenarnya secara laporan keuangan masih masuk akal sih. Jadi masuk akalnya gini. Ini yang diterima ini kan sudah dipotong modal gitu ya. Ini belum bersih sebenarnya. Keuntungan yang ini uang warna hijau ini sebenarnya belum bersih. Kenapa? Ini kan baru dipotong modal barang. Belum kita potong satu biaya telepon, biaya data gitu ya, karena kita jualan online. Kemudian belum dipotong biaya plastik untuk packing. Belum dipotong di Lazada, belum ada returnya. Karena kalau returnya Lazada itu los-losan kan, makanya belum ada biaya packingnya. Itu kalau retur itu kan otomatis kemasannya rusak, nah itu harus dipotong lagi. Belum dipotong biaya tenaga kerja. Oke, jadi kalau tenaga satu tokonya kita sendiri yang kerja, ya minimal untuk gajinya kita dalam satu minggu lah, dari 300.000, dari 200.000, dari berapapun yang kita terima dalam satu minggu kita harus potong. Oke. Nah, tapi pajak UMKM itu dikalikan dengan omset kotornya kita. Jadi yang dianggap Lazada itu bersih sebenarnya itu masih kotor bagi kita, maka kita ngalinya ke sini, maka dapatlah. Itu insya Allah dalam satu tahun kita nggak banyak kok yang dibayar ya, paling cuma ratusan ribu. Nah, kalau teman-teman ngalikan dari sini, nah bayangkan saja kalau omsetnya 300 juta per tahun, itu yang dibayar sekitar 1,5 juta. Wow, gitu. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman bisa paham. Jika masih ada yang bingung, silakan tinggalkan jejaknya di komentar. Insya Allah nanti kalau saya bisa jawab, saya bantu gitu. Atau teman-teman masta yang lain bisa ngasih pengalamannya, sharing pengalaman di kolom komentar juga. Kita ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.